Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmaniansyah Aksanti dengan NRP 5321/2029 dari kelas 4 TRM. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, untuk pembahasannya ini abstraknya yaitu pada saat ini kita akan melihat ringkasan dari penelitian ini, yang mana sistem manajemen K3 itu ada karena bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu penelitian ini juga membahas tentang proses mulai dari identifikasi bahaya hingga penerapan alat pelindung diri, yang hasilnya menunjukkan bahwa penerapan K3 ini efektif dan dapat mengurangi insiden kecelakaan kerja dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Begitu. Lalu latar belakang dari presentasi ini yaitu K3 ini K3 itu penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan juga penerapan K3 bukan hanya digunakan untuk kewajiban hukum saja, tetapi juga untuk bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan. Sehingga K3 ini tidak hanya akan membantu dan melindungi pekerja dari kecelakaan, tetapi juga akan juga merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga kesejahteraan pekerjanya tersebut. Lalu tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama itu untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, yang kedua mengurangi risiko kecelakaan dan juga penyakit, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Jadi secara keseluruhan tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang aman dan sehat serta meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Lalu kita akan masuk kepada sistem manajemen K3 atau SMK3 dan juga ISO 14001. Jadi apa itu SMK3? SMK3 adalah suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk mengendalikan risiko terkait keselamatan dan juga kesehatan kerja di sebuah perusahaan. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, SMK3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan itu berfokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan juga efisien, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif juga. Lalu untuk ISO 14001 itu adalah standar internasional yang memberikan panduan bagi organisasi dalam mengelola tanggung jawab lingkungan mereka. Jadi ini adalah sebuah standar yang membantu sebuah organisasi itu untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah serta risiko lingkungan. Jadi awalnya adalah proses mulanya adalah melakukan identifikasi bahaya di lingkungan kerja, lalu selanjutnya diikuti oleh analisis risiko. Lalu perusahaan ini harus menerapkan hierarki pengendalian risiko yang meliputi beberapa tahapan dari eliminasi bahaya hingga penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, ada juga peraturan seperti SMK3 dan ISO 14001 yang membantu perusahaan untuk mengelola keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berikut adalah tabel dari data kasus kecelakaan kerja yang terjadi sekitar tahun 2019 hingga 2021. Dari data tersebut, data statistik tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah insiden kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja. Kita lihat pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kecelakaan kerja yang sebagian besar disebabkan oleh pengurangan aktivitas industri akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja kembali meningkat seiring dengan pemulihan aktivitas industri dan juga ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan K3 yang berkelanjutan karena perubahan kondisi di tempat kerja dapat berdampak juga pada tingkat risiko kerja yang ada. Nah, dari presentasi tersebut dan dari data yang sudah saya tampilkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang satu,
K3 itu penting untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan pekerja. Yang kedua, identifikasi bahaya, analisis risiko, dan juga hierarki pengendalian risiko dapat menurunkan insiden dari sebuah kecelakaan. Jadi, penerapan K3 ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan kita menerapkan konsep dasar K3, perusahaan dapat mengurangi insiden kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Lalu penting sekali edukasi dan juga pelatihan kepada pekerja sebagai sebuah pembaruan prosedur K3 secara berkala. Jadi semakin ada pelatihan dan edukasi terhadap pekerja atas pentingnya K3 ini, maka kondisi di perusahaan ini juga akan nantinya akan terus melakukan sebuah pembaruan dan mengikuti sistem kerja dengan standar nasional ataupun internasional. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.